Halo, selamat datang. Selamat bertemu di mata kuliah kita, mata kuliah pengantar sistem informasi bersama saya Pak Tansir. Kali ini kita akan membahas apa itu sistem informasi, apa itu data, dan apa itu informasi. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama pada mata kuliah kita. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nanti kalian bisa mencatat hal-hal penting yang nantinya akan kita bisa diskusikan di kelas. Oke, kita lanjut saja. Untuk kali ini kita sebelum masuk ke pembahasan teori, kita perlu lihat dahulu contoh yang sudah ada di buku teks kita. Untuk buku teks, kita menggunakan buku Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon dengan judul Management Information System Managing the Digital Firm, edisi 16, terbitan Pearson ya. Pearson. Pada buku tersebut kita akan mendapat contoh menarik, yaitu perusahaan PCL. Nah, perusahaan PCL ini merupakan perusahaan konstruksi dengan karyawan lebih dari 4.400 karyawan tersebar di United States, Kanada, dan Australia. Perusahaan PCL ini ingin menerapkan teknologi yang memungkinkan mereka dapat berkoordinasi terkait dengan proyek-proyek yang mereka kerjakan, termasuk kolaborasi di antara anggota tim. Mereka memiliki website untuk proyek-proyek tersebut yang memiliki fitur storage yang real time dan manajemen informasi yang tunggal, yang memiliki kemampuan dapat diakses dari beragam lokasi. Dengan begitu, perusahaan PCL dapat bekerja dengan optimal untuk semua proyek yang sedang ditanganinya, termasuk juga dengan IT yang mereka terapkan, dapat meningkatkan kepercayaan klien-klien mereka untuk setiap proyek-proyek tersebut. Nah, dengan case ini kita dapat gambaran betapa pentingnya IT dalam mendukung operasional perusahaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan klien, yang tentunya meningkatkan daya saing bisnisnya. Kalau kita melihat dari perusahaan PCL tadi, maka kita mendapatkan hal-hal penting yang perlu kita bahas lebih detail. Pada gambar di slide ini, kita dapat melihat ada beberapa hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita dapat melihat sistem informasi tidak hanya berbicara teknologi semata. Kita dapat melihat pada slide tersebut ada elemen lainnya seperti organization dan management. Pada bidang teknologi, kita menemukan contoh seperti tools atau teknologi apa saja yang digunakan perusahaan PCL dalam berkoordinasi tentang setiap proyek yang mereka tangani. Pada bidang organisasi, PCL dapat melakukan revisi-revisi job function dari setiap karyawan yang menangani proyek dan juga melakukan revisi terhadap proses bisnisnya. Kedua revisi ini ditujukan agar organisasi dapat bergerak lebih lincah dan adaptif terhadap kebutuhan pelaksanaan proyek, termasuk adaptif terhadap kebutuhan kliennya. Selain teknologi dan organisasi, maka elemen lainnya yang penting terkait sistem informasi adalah manajemen. Pada bidang manajemen ini, perusahaan PCL membuat strategi-strategi tentang teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, membuat perencanaan pengadaan IT misalnya, perencanaan operasional IT jangka panjang dan juga jangka pendek, serta melakukan pengawasan terhadap semua proyek-proyek yang sedang berlangsung. Nah, dengan begitu kita dapat melihat bahwa dengan melakukan sistem informasi yang tepat, maka perusahaan dapat membuat budgeting yang pas, pembiayaan yang tepat, forecasting yang sesuai, pemantauan kontraktor dan produksi. Selain itu, dengan sistem informasi, PCL dapat memodelkan struktur dari proyek-proyek tersebut secara digital dan juga dapat memonitor semua kinerja proyek yang ada. Dengan begitu, pihak PCL mendapatkan solusi-solusi bisnisnya, sebagai contoh reduce cost dan improve service atau meningkatkan layanan perusahaan. Tidak hanya sampai di situ, pihak PCL juga dapat menjadikan cara-cara yang sudah berjalan baik tadi menjadi masukan-masukan termasuk tantangan bisnis atau business challenge.
yang nantinya dapat membuat revisi-revisi ke bidang manajemen, bahkan ke organisasi dan teknologi kembali. Menarik ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pada slide ini dari buku teks kita dapat melihat pada grafik tersebut bahwa investasi IT meningkat setiap tahunnya. Artinya IT ini menjadi bagian penting bagi perusahaan sehingga investasi yang mereka lakukan dengan asumsi akan kembali modal dalam bentuk operasional yang baik serta kemampuan bersaing. Dari grafik yang kita lihat, kita menemukan angka 33% pada tahun 2017. Ini meningkat 12% dari angka 21% di tahun 2000-an. Dari contoh yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, yaitu bahwa dengan sistem informasi, perusahaan PCL dapat menangani keseluruhan operasional proyeknya dengan baik dan juga sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan klien untuk setiap proyek yang digarap. Kemudian kita akan membahas apa sih yang terbaru dari manajemen information system. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah IT innovation, kemudian new business models, e-commerce expansion, management change, dan change in firm and organization. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah IT innovation. Ada mobile digital business platform di mana saat ini menjadi tren bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan basis mobile. Sebagai contoh transaksi banking menggunakan smartphone. Kita dapat mengakses informasi tentang banking kita, melakukan transaksi beli, membayar tagihan, dan seterusnya. Nah, perusahaan-perusahaan saat ini juga mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk setiap customer ataupun mitra agar mereka dapat mengakses semua produk ataupun service yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikutnya ada yang baru, yaitu cloud computing. Pada cloud computing atau komputasi awan ini adalah inovasi yang baru untuk bisnis, di mana perusahaan tidak perlu lagi berlelah-lelah dalam menangani keseluruhan infrastruktur IT yang dimilikinya. Sebagai contoh, perusahaan cukup hanya dengan menyewa server misalnya dari sebuah perusahaan provider untuk menempatkan websitenya di sana. Jadi perusahaan dapat mengurangi biaya operasional pembelian server internal perusahaan, termasuk mengurangi resiko-resiko yang muncul yang mungkin terjadi dengan kerusakan server ataupun adanya hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi pada server perusahaan tersebut. Dengan adanya cloud computing atau dapat kita kenal dengan komputasi awan, maka perusahaan hanya memikirkan produk apa saja yang dijual dengan bekerja sama dengan pihak provider dalam menangani infrastrukturnya. Kalau dengan kata sederhana, yaitu hanya fokus kepada bisnisnya. Jadi IT ditangani oleh mitranya, yaitu pihak provider. Pada cloud computing misalnya, kita mengenal istilah SaaS atau kepanjangan dari software as a service. Atau ada juga PaaS ya, atau platform as a service. Yang terakhir ada IaaS atau infrastructure as a service. Ketiga istilah ini kata kuncinya adalah service. Service yang dimaksud adalah service yang diperoleh oleh suatu perusahaan dengan melakukan pembelian atau penyewaan jasa yang ditawarkan oleh pihak provider. Penyewaan software, penyewaan platform, dan penyewaan infrastruktur yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian ada istilah big data. Hal ini terkait dengan pengolahan data dengan jumlah yang sangat besar. Bisa saja jumlahnya ratusan ribu transaksi, bahkan jutaan transaksi setiap harinya. Bahkan jumlahnya semakin sulit diukur dan setiap hari bertambah. Data tersebut dapat berupa data transaksi, data-data media sosial, data internal perusahaan, misalnya data transaksi website penjualan di suatu perusahaan. Data ini perlu diolah dengan cara tertentu, misalnya dengan memanfaatkan metode-metode matematika, metode pengumpulan data dari lebih satu server, yang nantinya akan diolah menjadi suatu informasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam membuat strategi penting dalam perusahaan. Misalnya, mengolah data log server yang jumlahnya ratusan ribu transaksi untuk mengetahui perilaku customer dalam melakukan transaksi di website penjualan perusahaan. Dengan analisa seperti itu, maka perusahaan semakin tepat dalam menangani kebutuhan
para customernya. Kemudian ada istilah new business models. Dengan sistem informasi, maka perusahaan dapat membuat bisnis model yang baru, produk-produk baru berbasis digital, dapat dimungkinkan lebih banyak diakses. Seperti contoh, model bisnis yang dilakukan oleh Netflix, Apple iTunes, dan Amazon. Mereka menawarkan produk berbasis digital. Netflix misalnya menawarkan produk seperti film yang diakses secara online. Orang-orang tidak perlu lagi datang ke bioskop, antri, dan seterusnya. Mereka dengan leluasa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan produk digital dari Apple dan Amazon. Lalu ada istilah e-commerce expansion. Pada istilah e-commerce expansion ini memiliki kemampuan yang jauh lebih luas lagi dalam menjaga customernya. Selama ada internet, maka semua customer dapat mengakses produknya yang diinginkannya tentunya secara lebih leluasa. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan keuntungan yang sangat besar di setiap waktu. Terakhir di tahun 2020 mendekati bahkan 950 miliar dolar. Ya, ini banyak sekali ya. Kemudian ada istilah management change. Pada management change, perusahaan dapat dikatakan berubah formasi kerjanya atau kegiatan operasionalnya. Berubah dengan didukung penggunaan teknologi mobile, Wi-Fi dengan speed yang tinggi, penggunaan tablet, bekerja secara remote. Pada saat ini perusahaan sudah menerapkan bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home. Nah, saat ini kita juga sudah menerapkan kuliah online misalnya. Jadi mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Cukup dengan menggunakan aplikasi Zoom, kita sudah bisa melaksanakan kuliah. Ini perubahan yang besar juga di dunia pendidikan ya, di Indonesia kita. Dan yang terakhir ada change in firm and organization. Maksudnya di sini adalah adanya kemungkinan perubahan dari struktur dan hierarki, dan dengan IT, peran employee atau karyawan dapat dalam bekerja dapat menjadi lebih banyak atau bahkan multiple roles, bahkan multiple task, termasuk kolaborasi dan dalam setiap tim di dalam perusahaan. Kita lanjut lagi ya. Pada slide berikutnya ini ada istilah the emerging digital firm. Istilah ini semakin hari semakin umum dikenal saat ini, di mana perusahaan tidak hanya beroperasi menggunakan cara-cara tradisional dalam menjual produk atau jasa misalnya, melainkan juga dengan memanfaatkan IT dalam menjalankan bisnis. Dengan teknologi informasi tersebut, perusahaan dapat menjalin relasi bisnis dengan customer jauh lebih luas, dengan supplier, bahkan dengan karyawan, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan cara-cara yang efektif, dengan cara-cara yang dapat dikatakan lebih efisien. Juga dalam proses bisnisnya dapat dikatakan bisa dilaksanakan dalam konteks digital network atau jaringan digital di keseluruhan organisasi, ya, atau juga dapat menghubungkan lebih dari satu departemen dalam organisasi atau bahkan menghubungkan lebih dari satu organisasi. Selain istilah digital firm, kita juga perlu mengetahui apa itu bisnis proses atau proses bisnis. Proses bisnis atau bisnis proses, kalau bahasa Indonesianya proses bisnis, merupakan serangkaian tugas-tugas yang secara logis terkait di dalam perusahaan untuk menghasilkan produk atau hasil, di mana aktivitas-aktivitas tersebut diorganize dan dikoordinasikan. Sebagai contoh, proses bisnis penjualan atau sales misalnya. Urutan proses bisnis dapat dimulai dari order check availability maksudnya, picking, packaging, delivery, produk, invoice dan tagihan, serta yang paling terakhir adalah pembayaran yang dilakukan oleh customer. Urutan proses bisnis penjualan tersebut misalnya tidak hanya dilakukan pada satu departemen seperti departemen sales atau marketing, tapi juga departemen lainnya seperti accounting misalnya dapat membantu proses pembayaran produk yang dilakukan customer. Oleh karena itu, dengan istilah digital firm ini, maka keseluruhan aktivitas dalam perusahaan tersebut dilakukan
dengan menggunakan teknologi informasi atau dengan kata sederhananya menggunakan komputer. Selain itu, aset-aset perusahaan seperti kekayaan intelektual atau intellectual property, kemampuan unik perusahaan, finansial dan human asset atau aset manusia, keseluruhannya dikelola dengan menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya kita bahas di slide ini ada kaitannya dengan strategi bisnis objektif dari sistem informasi. Kalau kita bisa lihat ada 6 hal yang terkait dengan strategic business objective dari sistem informasi. Yang pertama adalah operational excellence. Yang kedua, new product, service and business models. Yang ketiga, customer and supplier intimacy. Yang keempat, improve decision making. Yang kelima, competitive advantage. Yang keenam adalah survival. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama adalah operational excellence. Kita tahu dan kita sudah bahas bahwa dengan IT atau dengan sistem informasi, perusahaan dapat dengan mudah bergerak, mudah menentukan langkah-langkah strategis terkait operasionalnya. Dengan IT, operasional perusahaan dapat dengan mudah diukur, dinilai. Dengan IT, operasional perusahaan dapat dengan mudah disusun dengan ringkas. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kualitas operasional dan bahkan menghemat biaya operasional. Contoh, suatu perusahaan dapat memiliki gudang sewaan yang aksesnya diberikan secara penuh pengelolaannya dengan menggunakan IT. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional gedung maksudnya dengan segala resikonya akan muncul seperti kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan tinggal bekerja sama saja dengan pihak penyedia jasa penyewaan gudang dan dapat mengontrolnya kapan dan dari manapun dengan risiko-risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan memiliki gudang dengan segala risiko yang muncul di kemudian hari. Dengan begitu, operasional perusahaan untuk menghasilkan produk-produknya dapat berjalan lancar serta dapat mengurangi biaya-biaya tidak perlu seperti biaya penanganan risiko kebakaran. Yang kedua, new product, service, dan business models. Dengan IT, maka perusahaan dapat menghasilkan produk-produk maupun jasanya dengan nilai tambah yang kompetitif. Misalnya dengan menggunakan website order barang, maka customer atau klien dapat merencanakan produk yang diinginkannya dapat dikirim termasuk waktu pengirimannya. Artinya dengan IT, customer mendapatkan tidak hanya produk saja, tapi akses yang baik dalam mendapatkan produk-produk diinginkannya. Ini disebut dengan nilai tambah pada produk, ya, atau value added atau added value. Pada new service, customer dapat dengan mudah mengakses jasa atau service yang diinginkan tanpa perlu repot dan capek untuk mencari tahu informasi jasa apa yang dibutuhkan. Sebagai contoh, aplikasi objek online misalnya. Customer dengan mudah dapat mengakses jasa antar kapanpun, dimanapun dia berada dengan menggunakan smartphone-nya. Dan dahulunya, customer harus rela menunggu antrian dalam menelpon provider untuk memesan jasa antar tersebut. Pada bisnis model, perusahaan saat ini tidak hanya cukup menawarkan produk dan jasa semata, akan tetapi dengan IT, perusahaan bisa mengkaji ulang strategi bahkan bisnis yang terbaru yang memiliki nilai tambah dan banyak dibutuhkan customer. Seperti yang kita tahu, perusahaan ojek online tidak memiliki armada dalam menjalankan bisnisnya. Mereka cukup dengan menggandeng para mitranya dengan memanfaatkan IT untuk menjalankan bisnis transportasi tersebut. Ini yang dinamakan new business model. Yang ketiga ada customer and supplier intimacy. Perusahaan tidak lepas dari mitra-mitranya, yaitu customer yang menggunakan produk, supplier yang memasok bahan baku bagi perusahaan. Kedua mitra ini perlu dikelola dengan baik, salah satunya dengan cara menjalin komunikasi, sehingga customer dan supplier memiliki hubungan baik dengan perusahaan. Customer misalnya, dengan memperhatikan kebutuhannya dan juga menjalin hubungan baik, maka customer itu akan loyal kepada perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan dapat mengirimkan ucapan selamat ulang tahun misalnya melalui email customer tersebut. Maka customer itu akan merasa diperhatikan dan dihargai sebagai salah satu mitra perusahaan. Selain itu,
Mitra lainnya yaitu supplier yang memasok bahan baku. Supplier ini juga perlu dijalin hubungan baik. Dengan begitu perusahaan mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan bahan baku dengan jumlah yang tepat, kualitas yang baik, ketepatan waktu, pengadaan barang yang sesuai waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, decision making. Sebuah perusahaan tidak lepas dari bagaimana meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi untuk melakukan pengolahan semua datanya, sehingga ketepatan serta pengambilan keputusan dapat diperoleh. Sebagai contoh, untuk mengambil keputusan terkait bagaimana produk-produknya dapat laku di pasaran atau di market dan dapat bersaing dengan harga yang kompetitif. Ini semua memanfaatkan pengolahan data transaksi penjualan yang terjadi, serta mengamati juga persaingan dari produk-produk sejenis dari merek-merek lainnya. Yang kelima, ada competitive advantage. Dengan menerapkan sistem informasi yang tepat dalam menghasilkan produk dan jasa, serta dapat pula menghasilkan nilai tambah dari produk dan jasa tersebut, maka perusahaan dapat bersaing dan berkompetisi. Sistem informasi dengan semua keuntungannya dapat memberi solusi-solusi yang baik yang dibutuhkan perusahaan dalam bersaing. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan harus dapat dengan jeli melakukan investasi IT yang tepat sehingga pemanfaatannya maksimal. Yang keenam, survival. Yang terakhir adalah survival ini, atau bisa dikatakan bertahan hidup. Perusahaan mau tidak mau harus memikirkan bagaimana harus bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Sebagai contoh, perusahaan seperti banking misalnya, mereka menerapkan teknologi yang memungkinkan nasabah-nasabahnya dapat mengambil uang dari lintas ATM atau lintas anjungan tunai mandiri, sehingga para customernya dapat dengan leluasa bertransaksi. Tidak sampai di situ, saat ini para nasabah dapat bertransaksi dengan menggunakan smartphone masing-masing. Sebagai contoh, dari penggunaan smartphone ini, ya customer dengan leluasa bisa mengakses seluruh transaksi banking yang dibutuhkannya. Ini bisa menjadikan customer menjadi loyal ya, dan bahkan bertambah. Ya, jadi perusahaan dapat bersaing sekaligus bertahan dari persaingan yang ketat dari perusahaan sejenis. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sistem informasi dan termasuk apa itu data dan informasi. Kalau kita melihat kata dasar dari sistem informasi ada dua, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam sebuah organisasi. Sistem informasi dapat terdiri dari software, hardware, metode-metode tertentu, policy, manusia atau people yang keseluruhannya digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk decision making atau pengambilan keputusan. Selanjutnya, selain istilah sistem informasi, kita juga dapat tahu apa itu data, apa itu informasi. Data sendiri merupakan sebuah fakta mentah yang merepresentasikan sebuah organisasi. Misalnya di slide yang sebelumnya kita bahas, yaitu adanya kegiatan pengadaan barang baku dalam sebuah perusahaan. Misalnya jumlah barang yang dibeli di tanggal tertentu, termasuk jenis barang dan juga dari siapa barang ini dibeli. Selain data, kita juga ada kenal dengan istilah informasi. Informasi sendiri merupakan data yang sudah diolah menjadi informasi yang berguna. Sebagai contoh, informasi penjualan produk yang paling laku di sebuah perusahaan retail misalnya. Informasi yang sudah diolah dapat digunakan menjadi bagian dalam pengambil keputusan dalam membeli barang-barang atau produk itu kembali dari vendor. Berapa banyak produk yang, kemudian apa saja yang dibeli, kapan akan dibeli, dan seterusnya. Seperti dapat kita lihat pada contoh di layar pada gambar yang di slide itu, ya di slide ini. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa data merupakan bukti atau fakta mentah yang terjadi di perusahaan dalam kaitan penjualan barang seperti nomor order, produk apa yang dibeli, jumlah yang dibeli, dan juga
jumlah transaksi dalam bentuk harganya. Data-data kegiatan penjualan tersebut dapat terbentuk di sepanjang transaksi sehari-hari, yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Pada umumnya perusahaan akan menyimpan datanya pada suatu database misalnya. Data-data tersebut akan bertambah semakin hari semakin banyak. Pada level operasional, data-data itu dapat dikumpulkan menjadi sebuah bank data yang sangat besar, atau kita kenal dengan database. Akan tetapi pada level manajerial misalnya, pada umumnya data-data ini akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna dalam merencanakan strategi perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer di perusahaan retail perlu mengetahui produk-produk apa yang paling laku dan terjual dalam suatu kurun waktu tertentu misalnya. Kita ambil contoh produk pasta gigi. Produk pasta gigi apa yang banyak jenisnya dijual di perusahaan, atau laku ya misalnya. Produk atau merek apa yang paling laku di bulan Desember misalnya. Apakah jenis A atau B, atau adakah pengaruh diskon yang menyebabkan jumlah pasta gigi tersebut dapat terjual. Contoh lain seperti produk apa selain produk pasta gigi yang dibeli customer di bulan Desember tersebut. Nah, inilah gunanya sistem informasi. Sistem informasi tidak hanya berbicara mengenai teknologi semata, akan tetapi juga berbicara bagaimana menerapkan suatu metode, misalnya metode matematis, untuk membantu mengetahui produk-produk yang laku serta pengaruh dari hal lainnya yang menyebabkan suatu produk laku di waktu tertentu, misalnya diskon dan sebagainya. Jadi sistem informasi dalam konteks penjualan tersebut adalah sistem informasi yang di dalamnya menggunakan perangkat lunak berupa software maupun hardware, termasuk metode matematis yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung operasional penjualan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan tepat dalam menangani penjualan produk-produk dari perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sistem informasi. Kalau kita melihat gambar tersebut, ada 3 aktivitas dasar terkait sistem informasi, yaitu input, proses, dan output. Aktivitas ini menghasilkan informasi yang siap digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, sistem informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dengan supplier dalam mengadakan bahan baku. Sebagai contoh, supplier perusahaan diberikan hak akses untuk mengetahui berapa kebutuhan bahan baku perusahaan selama 1 bulan penuh ke depan. Ini memungkinkan supplier dapat memproduksi bahan baku sesuai kebutuhan perusahaan. Dan hal ini dapat memangkas waktu dalam proses melakukan order bahan baku, sehingga bahan baku dapat dengan mudah diperoleh dalam waktu yang tepat pula. Dari sisi lainnya, di sisi customer, sebagai contoh, customer perusahaan dapat mengetahui berapa stok yang dimiliki oleh perusahaan, agar customer dapat dengan yakin memesan sejumlah barang dari perusahaan, dan bahkan dapat memesan atau mengorder barang dari jauh hari sebelumnya untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Begitu juga dengan kompetitor, stakeholder, dan juga regulator. Dengan sistem informasi dapat memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu, sistem informasi dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran-keluaran berupa output. Sebagai contoh, laporan penjualan yang digunakan sebagai feedback bagi perusahaan atau masukan informasi agar strategi penjualan semakin tepat. Oke, kita lanjut. Pada slide ini kita melihat ada dimensi dari sistem informasi. Ya, dimensinya terdiri dari 3 elemen, yaitu organisasi, teknologi, dan manajemen. Dimensi ini berbicara mengenai hal-hal yang saling terkait satu sama lainnya yang membentuk sistem informasi itu sendiri. Sebagai contoh, untuk melakukan penanganan penjualan produk, maka tidak hanya cukup berbicara teknologi saja, tapi juga harus berbicara terkait manajemen apa yang mendukung penjualan, ataupun strategi penjualan apa supaya ini dapat meningkat. Manajemen yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan mengelola tim, mengatur siapa saja orang yang tepat untuk menangani penjualan di berbagai kota, dengan melihat track record
track record dari manajer sales dan para supervisornya dengan menggunakan IT, dengan menganalisa performa dari masing-masing karyawan. Selain itu, teknologi dan manajemen tidak cukup sampai di situ saja. Ada dari sisi organisasi. Perusahaan dengan menggunakan IT dapat dengan mudah mengorganize seluruh kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya seluruh karyawan dapat membantu dalam meningkatkan penjualan, serta dapat pula menganalisa akan kebutuhan proses bisnis yang tepat agar produk dapat dengan mudah dipasarkan di market. Tidak lupa bahwa dengan sistem informasi yang berbasis pada ketiga dimensi ini akan menghasilkan value yang baik atau nilai tambah yang baik pada produk dan jasa. Selanjutnya kita akan membahas level dari manajemen dan orang-orang yang ada di dalamnya. Pada umumnya terdapat 3 level manajemen dalam sebuah organisasi. Kita mulai dari level yang paling bawah dulu, yaitu level operasional. Ya, pada level ini orang-orang yang bekerja di dalamnya bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sehari-hari di perusahaan. Sebagai contoh yang sering kita gunakan sebelumnya, yaitu kegiatan penjualan produk. Di level ini orang-orang atau para karyawan yang bekerja akan berinteraksi langsung dengan para customer dalam menjual produk. Mereka dapat juga menggunakan IT sebagai contoh, yaitu penggunaan POS atau point of sales, atau sering kita kenal dengan istilah mesin kasir, ya, sebuah perusahaan supermarket misalnya. Dengan mesin ini karyawan dapat dengan mudah mengetahui harga yang harus dibayar oleh customer dan juga berapa diskon yang didapat customer terkait dengan setiap belanjanya. Yang kedua adalah level middle management. Pada level ini orang-orang yang bekerja dalamnya adalah orang-orang dengan menggunakan sebuah program atau planning, ya. Sebagai contoh, manajer pemasaran, dia bekerja dengan memikirkan bagaimana membuat perusahaan memasarkan produk atau membuat produk itu laku yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Dia akan menggunakan sistem informasi yang di dalamnya dapat menggunakan metode-metode matematis untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi, bahkan simulasi yang memungkinkan dia melihat produk tersebut dapat diterima pasar. Dan yang terakhir adalah senior manager atau senior management maksudnya, atau dikenal dengan istilah top management. Tugas dari orang-orang yang ada pada level ini sebagai contoh adalah memikirkan strategi jangka panjang agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Orang-orang dalam level ini tidak hanya memikirkan satu aspek saja, misalnya produk, tapi aspek lainnya yang dapat mempengaruhi seperti finansial. Salah satu contohnya adalah bagaimana perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis, merger dengan perusahaan lain, atau bahkan membeli perusahaan lain. Hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah semua data dari perusahaan dalam berbagai aspek, ya, sehingga top manajemen tadi punya gambaran atau masukan informasi yang tepat dalam bagaimana menjalankan bisnis perusahaan, termasuk bagaimana mengembangkan bisnis ini, ya. Contohnya tadi adalah ekspansi bisnis. Selanjutnya di dalam perusahaan kita mengenal ada fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama, sales and marketing, di mana fungsinya adalah menjual produk atau jasa. Yang kedua, manufacturing and production, di mana fungsinya adalah memproduksi dan mendeliver produk maupun jasa atau service. Yang ketiga, finance and accounting, di mana fungsinya mengelola semua aset finansial perusahaan dan memaintain semua rekod-rekod finansial perusahaan. Yang keempat, contohnya adalah human resource, di mana fungsinya adalah mengelola seluruh rekod atau informasi tentang karyawan. Pada umumnya fungsi bisnis ini dilakukan oleh suatu departemen di dalam perusahaan, atau sering juga kita dengan nama area fungsional secara umum. Di dalam masing-masing departemen atau area fungsional tersebut terdapat orang-orang yang bekerja di dalamnya
mulai dari level operasional, level middle management, dan juga sampai kepada level top management seperti direktur, direktur marketing, direktur keuangan, dan seterusnya ya. Selanjutnya pada slide ini kita membahas terkait informasi tidak hanya dipandang dari sisi teknologi saja, tapi dapat dipandang dari perspektif bisnis. Ada dua hal yang dapat kita bahas, yaitu yang pertama adalah creating value, yang kedua providing information. Yang pertama, bahwa sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam menghasilkan nilai tambah. Seperti yang sudah kita bicarakan di slide sebelumnya, bahwa dengan IT perusahaan dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah, yaitu produk yang mudah didapatkan oleh customer. Bahkan customer dapat dengan mudah mengakses produk tersebut sesuai kebutuhannya. Nilai tambah ini menjadi bagian penting dalam produk. Misalnya ada sebuah produk yang bagus di pasaran yang sering dicari oleh customer, akan tetapi sangat sulit ditemukan. Ini dapat menyebabkan customer dapat beralih produk lainnya yang dimiliki kompetitor. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, yaitu dengan beralihnya customer ke produk lain yang sejenis, ya, ke pesaing. Perusahaan ini akan sangat rugi bila ini terjadi. Yang kedua, dengan providing information atau kemampuan dalam menghasilkan informasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan revenue atau bahkan dapat mengurangi cost operasional. Sebagai contoh, dengan informasi website penjualan, maka perusahaan dapat menghemat dalam membuka cabang ataupun membuka outlet di setiap kota, di mana pembukaan cabang bahkan outlet ini sangat memakan biaya operasional. Dengan sistem informasi, hal ini dapat dilakukan penghematan. Kita lanjut. Di slide ini, kalau kita bisa melihat dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan serangkaian penambahan nilai atau adding value dalam hal mendapatkan, mentransformasi, dan mendistribusikan informasi untuk setiap orang yang membutuhkannya di keseluruhan perusahaan atau organisasi. Sebagai contoh, para manajer membutuhkan sistem informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Juga dalam hal lainnya seperti meningkatkan kinerja organisasi dan pada akhirnya meningkatkan profit penjualan. Jadi sistem informasi ini bisa juga dipandang dari sisi bisnis. Selanjutnya pada slide ini kita dapat melihat beberapa hal yang dapat diperoleh perusahaan dengan investasi yang tepat. Ya, kita dapat mengenal istilah return of investment atau kembalinya modal investasi IT perusahaan dalam bentuk yang tidak hanya berupa uang atau keuntungan semata, akan tetapi juga dalam bentuk lainnya. Kita dapat melihat contoh di slide ini. Yang pertama adalah ada keuntungan dari sisi aset organisasi, ada keuntungan dari sisi aset manajerial, dan terakhir ada keuntungan dari sisi social asset. Kita ambil satu saja dari masing-masingnya. Yang pertama adalah organization asset. Dengan investasi IT, maka perusahaan dapat dengan leluasa membentuk model bisnis baru yang lebih tepat. Yang kedua adalah dari sisi managerial asset. Perusahaan mendapatkan teknologi dengan kemampuan dalam bentuk teamwork dan kolaborasi di antara karyawan, sehingga dimanapun karyawan berada dapat berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah social asset. Dengan teknologi internet yang baik, maka perusahaan dapat dengan leluasa dalam memasarkan produknya, termasuk sekaligus memastikan semua produk yang dihasilkan dapat dipercaya dan juga taat pada aturan-aturan yang ada, misalnya kepatuhan pada aturan pemerintah. Ya, sebagai contoh ada standarisasi di dalam setiap produk misalnya, dan hal ini akan menjadikan produk kita atau produk yang dimiliki perusahaan dapat dipercaya di pasar. Selanjutnya, sistem informasi dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu pendekatan teknik, technical approach, dan pendekatan behavioral atau behavioral approach ya. Pada pendekatan teknik atau technical approach, sistem informasi dapat terdiri dari operational research, computer science, dan manajemen science. Dan ketiga hal tersebut dapat berkaitan dengan bidang ilmu spesifik lainnya. Seperti contoh bidang computer science, di mana bidang ilmu ini termasuk dalamnya menekankan hal-hal teknik, contoh dalam
membuat satu program komputer yang terkait dengan hardware tertentu, misalkan sensor. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan behavioral atau behavioral approaches. Pendekatan ini mengacu pada 3 hal lainnya, yaitu psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Sebagai contoh, kita akan membahas yang pertama, yaitu psikologi. Pada psikologi, sistem informasi sebagai contohnya adalah bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang dari sisi pengguna dapat dengan mudah digunakan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan fitur-fitur, penempatan fitur aplikasi, bahkan penggunaan warna yang menarik perhatian pengguna. Dengan memikirkan hal tersebut, maka pengguna akan dengan mudah menerima aplikasi tersebut apabila diluncurkan. Berikutnya, pada slide ini kita dapat melihat bahwa dari sisi teknologi dan dari sisi organisasi haruslah menyatu menjadi sebuah desain yang cocok di antaranya. Ini yang dimaksudkan dengan perspektif social technical. Teknologi yang didesain dan dikembangkan tidak dapat berdiri sendiri terpisah dengan kebutuhan organisasi. Dari sisi organisasi perlu memikirkan alternatif IT seperti apa yang dibutuhkan, yang perlu didapatkan sehingga bisnis semakin baik dijalankan. Bidang sistem informasi selain membahas bidang ilmu IT, juga membahas bidang ilmu yang dapat digunakan di dalam perusahaan. Misalnya bidang ilmu marketing. Sehingga ketika kita mendesain aplikasi marketing misalnya, maka keuntungan perusahaan dalam memasak produk dapat terlayani dengan baik. Dari sisi aplikasi atau teknologi informasi yang fungsi tepat sesuai kebutuhan untuk pemasaran produk tadi, atau aplikasi marketing ini bisa dikatakan cocok dengan operasional penjualan produk. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan kita yang pertama ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan pada pertemuan kita selanjutnya di kelas online. Terima kasih dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih.